Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devin Prianto dengan NIM 21030400046. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah ilmiah dengan tema penggunaan teknologi AI pada bidang kesehatan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Seminar Informatika. Di sini saya menggunakan 3 sumber dan jurnal yang digunakan sebagai rujukan. Yang pertama ada Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi, kemudian yang kedua ada Jurnal Media Informatika, dan yang ketiga ada Jurnal Sistem Cerdas. Next, masuk ke pendahuluan. Dalam bidang kesehatan, AI dapat menjawab kebutuhan serta memudahkan masyarakat dalam bidang tersebut, yang mana kurangnya pelayanan terhadap masyarakat menjadi titik fokus permasalahan. AI muncul sebagai alat yang sangat berpengaruh yang dapat menganalisis data medis dalam jumlah besar, juga mengidentifikasi pola dan menghasilkan wawasan yang dapat diterapkan. Kemudian peran artificial intelligence atau AI dalam pelayanan kesehatan. AI dalam kedokteran dapat dibagi menjadi 2 subtype, yaitu virtual dan fisik. Virtual contohnya aplikasi seperti rekam medis elektronik hingga teknologi berbasis jaringan saraf sebagai pedoman dalam keputusan jenis pengobatan. Kemudian tipe fisik berhubungan dengan robot yang membantu dalam melakukan operasi, prostesis cerdas untuk orang cacat, dan perawatan lansia. Latar belakang AI atau Artificial Intelligence yang diterapkan pada dunia kedokteran diharapkan memiliki dampak yang signifikan pada praktik klinis. Perusahaan-perusahaan kesehatan dan kelompok akademis di seluruh dunia telah mengakui dan mempelajari lebih dalam potensi teknologi AI untuk meningkatkan bidang kesehatan. Dan banyak tim peneliti sekarang berlomba untuk menghasilkan sistem AI agar semakin bertambah, atau bahkan untuk mengganti posisi dokter. Selanjutnya, contoh penerapan AI di bidang kesehatan. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama ada IBM, Weston for Oncology. Sistem AI ini membantu dokter dalam memilih pengobatan kanker yang tepat untuk pasien. Kemudian yang kedua ada Google DeepMind Health. Platform AI ini digunakan untuk mengembangkan berbagai aplikasi kesehatan seperti sistem diagnosis penyakit dan sistem prediksi risiko penyakit. Kemudian yang terakhir ada Babylon. Aplikasi AI ini memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter secara online dan mendapatkan resep obat. Kemudian ada rumusan masalah. Di sini ada 2. Yang pertama, kekhawatiran tentang privasi data. Tentunya dengan adanya AI, tentunya ada dampak positif dan dampak negatifnya. Di sini ada contoh dampak negatifnya, yaitu perlu adanya regulasi yang jelas untuk melindungi privasi data pasien saat menggunakan AI di bidang kesehatan. Takutnya nantinya ada kebocoran data yang dikhawatirkan oleh pasien. Kemudian yang kedua ada ketidakadilan algoritma. AI perlu dilatih dengan data yang representatif untuk menghindari bias dan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan. Next. Selanjutnya ada manfaat. Salah satu manfaat AI atau Artificial Intelligence yang terjadi pada masa sekarang ini adalah biasanya pelayanan dilakukan di vaskes atau rumah sakit terdekat kini bisa bertransformasi ke dunia maya tanpa harus bertemu dengan tenaga kesehatan, dokter, bidan, dan lain-lain. Dan dilakukan secara daring yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. 3 manfaat yang paling utama yaitu yang pertama meningkatkan pencegahan penyakit. AI dapat digunakan untuk menganalisis data kesehatan masyarakat untuk mengidentifikasi faktor risiko penyakit. Yang kedua, membantu penelitian medis. AI dapat digunakan untuk menganalisis data penelitian medis yang sangat besar untuk menemukan pola dan wawasan baru.
Kemudian yang terakhir, menemukan obat dan terapi baru. AI dapat digunakan untuk menganalisis data ilmiah yang sangat besar untuk mengidentifikasi target obat baru dan mengembangkan terapi baru. Kemudian contoh aplikasi AI pada kesehatan. Yang pertama ada Healthy Self Care and Tracker. Kemudian yang kedua ada Hello Heart dan yang terakhir ada Sleep Style. Ini adalah 3 contoh kecil yang ada pada kesehatan. Selanjutnya kesimpulan. Artificial Intelligence atau AI berpotensi untuk meningkatkan layanan kesehatan dengan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan efektivitas. Dengan berfokus pada area ini, AI dapat membantu meningkatkan kualitas perawatan yang diberikan kepada pasien dan meningkatkan kualitas perawatan secara keseluruhan. Selain itu, pemanfaatan AI dalam bidang kesehatan telah menghadirkan revolusi dalam perawatan medis. Namun, penerapan AI dalam kesehatan juga menghadirkan tantangan seperti privasi data dan kepercayaan pasien terhadap teknologi. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.